Silahkan, Rima. Ya, Sarkrin silakan. Silakan. Waduh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah sosial linguistik, Ustadz Hakam Falyasuf dan Ustazah Masyitoh, dan juga teman-teman yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini saya sebagai moderator dan tentunya saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu boleh next slide. Oke, di sini ada Ana Salsabila Hasanuddin sebagai moderator dan Maude Nurul, Alicia Tazkia, Lima Mustika, dan Marshanda Zafira. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang alih kode, lalu ada campur kode dan interferensi. Eh, Sebelumnya saya akan memberikan sedikit pengantar. Nah, jadi di sini teman-teman pasti sadar kalau kita tuh dalam kehidupan sehari-hari pasti sering banget tuh pakai lebih dari satu bahasa. Kayak misalnya kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa daerah, kadang juga pakai bahasa asing gitu kan. Nah, dari sini tuh pasti muncul pertanyaan kayak kenapa sih kok kita bisa pakai ganti-ganti bahasa kayak gitu dan kenapa bisa gitu lah. Dan ternyata hal itu tuh dipengaruhi oleh konteks sosial seperti lawan bicara, situasi, dan juga tujuan kita berbicara gitu. Nah, dari situ kita juga bisa lihat bahwa bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga mencerminkan situasi sosial dan identitas kita. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Oke, untuk pembahasan alih kode akan dijelaskan oleh rekan saya, eh, Wa'ode Nurul kepadanya. Silahkan. Oke, terima kasih Ukti Salsa. Di sini Ane bakal ngebahas tentang alih kode. Jadi alih kode itu adalah peralihan dari satu bahasa ataupun ragam bahasa ke bahasa lain secara penuh dalam satu percakapan. Jadi dan menurut Apple dan Mushken, ahli kode adalah gejala pengalihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Sementara itu, Kimes menyebut ahli kode sebagai istilah umum untuk menyebut pergantian atau peralihan antara dialek, antar gaya, atau antar register. Intinya, ahli kode adalah perpindahan dari satu kode bahasa ke kode bahasa lainnya. Dan ciri utama ahli kode yaitu berpindah utuh, bukan hanya sekedar menyelip-nyelip atau menambahkan frasa. Next slide. Nah, di sini ahli kode itu ada dua jenis. Jenis ahli kode itu dua, yang secara umum dan juga eh, berdasarkan posisinya dalam kalimat. Nah, kita bakal ngebahas yang secara umum dulu. Nah, secara umum ini ada terbagi menjadi dua, yaitu ahli kode internal dan ahli kode eksternal. Ahli kode internal itu ahli kode yang terjadi antar bahasa daerah dalam satu negara atau antar bahasa daerah dengan bahasa nasional. Jadi misalnya antara bahasa Indonesia ada percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa ataupun ada campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Arab gitu. Salah, mohon maaf. Jadi dalam satu negara itu, jadi campur ahli kode di sini itu antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa ataupun bahasa Jawa dengan bahasa Sunda. Nah, yang kedua itu ada ahli kode eksternal. Ahli kode ini yang terjadi
antara bahasa nasional atau bahasa daerah dengan bahasa asing. Contohnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Next slide. Nah, jenis ahli kode yang kedua itu berdasarkan posisinya dalam kalimat. Terbagi menjadi tiga, yaitu ahli kode antar kalimat, ahli kode intra kalimat, dan ahli kode ekstra kalimat. Yang pertama itu ahli kode antar kalimat, yaitu perpindahan bahasa yang terjadi di antara kalimat, bukan di dalam kalimat. Contohnya itu seperti sebentar ya. Contoh dari ahli kode antar kalimat misalnya, aku udah mencoba memperbaiki komputernya berkali-kali tapi nggak bisa. Terus dia tuh bakal nyampurin dengan bahasa Inggris. I think I need to bring it to the service center tomorrow. Gitu. Jadi kayak dicampurin dengan bahasa Inggris itu di antar kalimatnya. Nah, yang kedua itu ada ahli kode intrakalimat, yaitu perpindahan bahasa yang terjadi dalam satu kalimat. Nah, contohnya gini. Tadi pagi si bos itu bilang ke aku kalau kita harus follow up klien itu supaya mereka segera sit-in. Jadi di sini tuh di dalam satu kalimatnya ada percampuran bahasanya. Yang ketiga itu ada alih kode ekstra kalimat, yaitu penggunaan unsur dari bahasa lain sebagai sisipan di luar struktur kalimat utama. Contohnya itu gini, anyway kita jadi pergi nonton, anyway hari ini kita jadi pergi nonton nggak gitu. Next slide. Nah, adapun faktor penyebab alih kode ini adalah yang pertama ada penutur. Contohnya mau terlihat keren atau terpelajar, mau pakai bahasa Inggris aja biar kelihatan kece-nya nih, biar kelihatan jakselnya nih gitu. Yang kedua ada faktornya itu yaitu mitra tutur. Contohnya itu kayak lawan bicara ganti bahasa. Yang ketiga karena adanya orang ketiga. Ada yang tidak paham bahasa daerah. Jadi misalnya dari 3 orang ini 2 orang orang Sunda, satu orang ini orang Jawa. Jadi mereka mengalihkan bahasanya ke bahasa Indonesia gitu. Yang ketiga, yang keempat yaitu ada topik. Contohnya bahasa teknologi. Bahasa teknologi itu pakai bahasa Inggris. Jadi ya udah kita pakai bahasa Inggris aja gitu. Yang kelima ada situasi. Contohnya itu karena dipengaruhi oleh formal dan lalu ke informal. Right? Nah, contoh ahli kode. Nah, contoh ahli kode ini kronologinya. Jadi di sini tuh Rina ganti penuh ke Inggris saat berbicara dengan bule, lalu balik lagi ke bahasa Indonesia saat berbicara dengan Sinta. Jadi di dalam contoh ini ada 3 orang, antara Rina, Sinta, kemudian ada bule datang. Jadi pertama Rina, nanti malam kita belajar bareng yuk. Terus Sinta jawab, oke, jam 7 di rumahku aja ya. Gitu. Terus ada bule, oh excuse me, could you take a picture of us? Terus si Rina langsung jawab bulenya itu pakai bahasa Inggris, dan Serina langsung ngalihin lagi ke bahasa Indonesia untuk berbicara ke Sinta dengan jawaban, maaf tadi ada turis minta tolong, lanjut jam 7 ya gitu. Next slide. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya Marsyanda, dipersilakan. Oke, syukran. Nah, selanjutnya ini ada campur kode. Nah, pengertiannya campur kode itu dia tuh menyelinapkan unsur bahasa lain, kata, frasa, atau klausa ke dalam bahasa utama tanpa berpindah bahasa secara penuh. Nah, maksudnya ini, jadi kalau misalnya ketika seseorang sedang memakai satu bahasa utama, misalnya bahasa Indonesia, Menyelinapkan apa
Marsyanda. Menyelip. Saya sih bilang apa saja. Menyelinapkan ya. Kedengarannya menyelinapkan. Oh, Afwan, Afwan. Menyelipkan guys. Afwan. Afwan, Afwan. Nah, lanjut ya, balik lagi. Jadi itu maksudnya ketika seseorang memakai satu bahasa utama misalnya bahasa Indonesia. Nah, tapi di tengah kalimat dia tuh menyelipkan kata, frasa, atau ungkapan dari bahasa lain. Jadi bahasanya tuh nggak benar-benar pindah semua. Maksudnya bahasa Indonesia tuh nggak pindah semua, tapi kayak campur dikit aja. Misalnya contohnya kayak aku tadi meeting sama bos gitu. Nah, kan bahasa Indonesianya itu kan tadi kan bahasa Indonesianya dan meeting itu kan dari bahasa Inggris. Nah, jadi kan kayak tercampur kayak gitu. Nah, dia ciri utama ini bahasa utama tetap dipakai, hanya ada sisipan. Nah, jadi intinya tuh bahasanya tuh tetap bahasa Indonesia sampai akhir, tapi ada bahasa-bahasa asing di tengah-tengahnya gitu. Boleh di next slide. Nah, di sini ada jenis campur kode. Jenis campur kode itu ada dua, ada yang berdasarkan asal-usul sama berdasarkan wujud. Nah, di sini pertama dari berdasarkan asal-usul. Nah, ini ada yang ke dalam, sumbernya dari bahasa daerah. Nah, contohnya ngomong bahasa Indonesia, terus di tengahnya ada bahasa Jawa. Iya, ya wis bahasa Jawa ya. Misalnya kayak ya wis besok aja lah dikerjain tugasnya kayak gitu. Nah, kalimat utamanya itu kan tetap Indonesia, tapi ya wis ini kan dari bahasa Jawa. Nah, terus yang kedua ini ada dari keluar. Nah, kalau campur kode keluar itu campur sama bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris nih di sini, very helpful. Nah, contoh dalam kalimatnya, tugas kelompok ini very helpful nih buat belajar kayak gitu. Intinya tetap bahasa Indonesia, tapi di tengah-tengahnya ada Inggris. Nah, yang selanjutnya berdasarkan wujud sisipan. Nah, ini ada sisipan kata. Kalau sisipan kata itu campur kode ini hanya menyisipkan satu kata dari bahasa lain. Contohnya, aku lagi hectic banget nih minggu ini. Nah, kata hectic itu berasal dari bahasa Inggris kan. Jadi cuman satu kata. Nah, ini ada juga yang kedua ada sisipan frasa. Nah, sisipan frasa ini campur kode yang menyisipkan gabungan beberapa kata. Contohnya kayak dia tuh anaknya easy going banget. Nah, easy going itu kan termasuk frasa ya. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada sisipan kausa. Nah, campur kode ini menyisipkan bagian kalimat yang lebih panjang dan memiliki unsur subjek predikat. Contohnya eh, aku mau ikut but I have no time. Nah gitu. Bagian but I have no time itu kan termasuk klausa lebih panjang itu kan. Terus selanjutnya ada sisipan idiom. Nah, ini campur kode ini menyisipkan ungkapan tertentu yang maknanya tidak bisa diartikan kata per kata. Contohnya, ya udah take it isi aja. Nah, itu kan termasuk take it isinya itu kan termasuk idiom. Nah, yang terakhir ini ada sisipan perulangan kata. Jadi, campur kodenya ini memakai kata yang berulang-ulang dari bahasa lain. Contohnya kayak, eh, aku mau pergi dulu ya. Terus dia bilang, bye-bye. Nah, bye-bye itu kan dia satu kata tapi diulang-ulang. Gitu. Boleh di Nah, di sini ada perbedaan dari alih kode dan campur kode. Pertama dari aspek perubahan. Nah, kalau alih kode ini kan bahasanya tergantinya sepenuhnya gitu, kayak yang tadi bahasa Inggrisnya kayak hampir satu kalimat. Nah, kalau campur kode ini cuman bahasanya nyelip-nyelip aja, jadi sedikit, nggak yang kayak alih kode. Nah, ini ada situasi. Dari situasi ini kalau alih kode kan dia ada perubahan konteks. Nah, kalau campur kode ini dia nggak ada perubahan konteksnya. Maksudnya masih satu gitu loh, cuman di katanya aja. Nah, yang terakhir ini ada fungsi. Nah, kalau alih kode ini kan dia menyesuaikan situasi. Nah, kalau misalnya campur kode ini biasa lebih ke kebiasaan atau gaya bahasa kayak yang anak-anak Jaksel, anak-anak Depok tuh yang bahasa dicampur di mix-mix kayak gitu. Boleh selanjutnya ada contoh campur kode cekidot. Nah, contohnya ini ada eh, ini bahasanya udah kayak gini. Maaf ya Ustaz ya, Afwan ya teman-teman. Misalnya kayak gue tadi pas istirahat makin makan di kantin, toyib banget, ajib banget makanannya. Itu kan ada campuran bahasa Arab-Arab ya gitu. Itu masuknya campur kode. Terus ada juga selanjutnya kayak
ini yang tadi versi Arab, yang ini versi Inggris. Nah, yang kalau versi Inggris kayak aku baru saja selesai meeting. Aduh, capek banget. Nah, ini meetingnya ini kan bahasa Inggris gitu. Kan itu aja. Next slide kayaknya udah beda ya. Dikembalikan ke moderator aja. Syukran. Terima kasih kepada Marshanda atas penjelasannya. Lalu itu ada interferensi yang akan dijelaskan oleh Cia kepada Cia. Kenapa? Silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, Salsa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang interferensi. Apa itu interferensi sih? Jadi interferensi itu bahasa secara sederhananya, maksudnya masuknya unsur dari satu bahasa ke bahasa lain sehingga mempengaruhi atau bahkan mengganggu sistem bahasa yang bersangkutan. Nah, kan tadi udah dibahas alif kode campur kode, terus apa bedanya sama interferensi? Jadi, kalau misalnya alif kode dan campur kode tadi itu fenomena penggunaan bahasa sehari-hari. Nah, kalau interferensi ini lebih ke dampak permanennya gitu dari kontak antara dua bahasa atau lebih. Nah, di istilah interferensi ini pertama kali diperkenalkan sama siapa namanya nih? Uriel Weyrange itu pokoknya dalam bukunya yang berjudul Languages in Contact pada tahun 1953. Nah, menurut si Weyrange ini, interferensi itu penyimpangan dari Wenrich norma-norma ya. suatu. Bacanya Oh, Wenrich, Neng. Wenrich. Weyrange, siap sudah. Weyrange, menurut si Weyrange ini, Hmm. interferensi itu penyimpangan dari norma-norma suatu bahasa yang terjadi pada penutur dui bahasa karena mereka tuh menguasai lebih dari satu bahasa. Jadi gampangnya, misalnya kita menguasai bahasa Sunda dan Indonesia. Kadang kan kita nggak sadar gitu kebiasaan dari bahasa Sunda ini ikut ke bawah pas kita lagi ngomong Indonesia. Nah, itulah namanya interferensi. Contohnya kayak kita sering temui sehari-hari misalnya orang Indonesia kalau ngucapin bahasa Inggris kan harusnya kayak stress gitu. R-nya kayak stress gitu lah. Nah, kalau Indonesia kan ngomongnya kayak stress gitu. Kayak gitu. Atau kayak kata bang. Kan kalau di Inggris kayak bang. Iya gitu dah pokoknya. Boleh di next slide. Nah, interferensi positif itu em, interferensi itu nggak selamanya buruk ya. Jadi ada yang namanya interferensi positif. Nah, interferensi positif ini terjadi ketika unsur dari bahasa lain justru membantu pembelajaran atau penggunaan bahasa. Jadi memudahkan proses komunikasi atau pembelajaran bahasa. Ini tuh terjadi karena ada kesamaan nih. Contohnya ada sobrun, ya udah itu bahasa Arabnya, ya udah bahasa Indonesia juga sabar, emang mirip-mirip. Jadi orang Indonesia lebih mudah belajar kosakata Arab karena ada kemiripan. Boleh. Tadi dulu bentar. Nah, dalam dunia pembelajaran bahasa ini juga dikenal dengan transfer positif ya sama aja. Artinya pengetahuan dari bahasa pertama kita membantu kita belajar bahasa kedua. Misalnya orang Indonesia belajar bahasa Melayu, bahasa Malaysia pasti terasa lebih mudah karena kan kayak banyak yang mirip gitu kayak rumah, makan, buku dan lain-lain. Jadi kayak nggak perlu belajar dari nol. Nah, jadi intinya intervensi positif ini membuktikan bahwa eh, kontak bahasa itu nggak selalu berdampak buruk. Justru dalam banyak kasus, ya, intervensi positif ini bisa mempercepat kita menguasai bahasa baru. Boleh di next slide? Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Cia atas penjelasannya. Selanjutnya, interferensi negatif akan dijelaskan oleh Rima Mustika. Kepadanya saya silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Salsa. Tadi sebelumnya udah bahas yang positif, sekarang membahas interferensi yang negatif. Nah, interferensi negatif ini pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua, nah yang menyebabkan terjadinya sebuah kesalahan atau penyimpangan dalam penggunaan berbahasa. Jadi maksudnya kita kan punya bahasa pertama ya atau bahasa ibu. Nah, bahasa kita kan bahasa Indonesia gitu. Terus kita belajar bahasa Arab. Nah, karena kita udah terbiasa sehari-hari pakai bahasa Indonesia, jadi seringkali tanpa kita sadari nih kalau kita lagi pakai bahasa Arab itu apa namanya? Bahasanya tuh
kurang tepat gitu, atau ada yang sampai salah dan nyimpang karena bukan kebiasaan dari kita gitu. Nah, di sini juga inferensi negatif itu ada dalam beberapa bidang. Nah, salah satunya yang pertama itu fonologi. Fonologi ini fokusnya ke pelafalan. Jadi, kesalahan dalam pelafalan bunyi bahasa. Contohnya logat penuturnya ini logat medok, terus dia bicara bahasa Arab atau Indonesia. Terus contoh lainnya juga kayak misalkan penutur bahasa Indonesia itu sering mengucapkan bahasa Arab tapi nggak sesuai gitu sama makrojnya karena nggak terbiasa dengan bunyi bahasa Arab itu gitu karena kebiasaannya ngomong bahasa Indonesia. Terus yang kedua ada sintaksis. Nah, sintaksis ini fokusnya ke struktur kalimat, jadi kesalahan dalam penyusunan struktur kalimat. Misalnya, kalau di sini ada Contoh nyatanya gimana, Rima? nanti ada Ustazah. Eh, oh, Oh, di bawahnya ada. oh, di bawahnya ada. Oh, oke. Terus sintaksis itu struktur kalimat. Jadi misalnya penutur penutur menyusun kalimat bahasa Arab tapi pakai pola bahasa Indonesia. Nah, jadi strukturnya itu kurang tepat gitu. Terus yang ketiga ada semantik. Semantik ini fokusnya ke makna. Jadi kesalahan dalam penggunaan makna kata. Misalnya penutur, penerjemah gitu, penerjemah terus nerjemahin kata langsung dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab tanpa merhatiin konteksnya tuh kayak gimana gitu. Jadi maknanya tuh kadang ada yang kurang tepat gitu. Terus, nah contoh interferensi fonologi itu kan dari pelafalan ya. Contohnya itu kayak huruf ain. Itu banyak banget dilafalkannya cuma seperti A biasa, bukan ain gitu. Terus yang paling sering banget itu huruf fa. Orang-orang banyak ngomongnya tuh pak gitu. Shifa ini Shipa gitu. Pak, bukan fa. Terus interferensi leksikal. Nah, ini salah dalam kosakata atau kata gitu loh ya. Di sini kan maktabun, diartikannya perpustakaan. Nah, harusnya kan meja tulis. Sedangkan perpustakaan itu bahasa Arabnya maktabah, bukan maktabun gitu. Terus interferensi morfologi itu salah bentuk imbuhan atau awal. Yang harusnya dibacanya udrus, ini dibacanya idrus gitu. Nah, mungkin kalau contoh sintaksis itu kan dalam struktur kalimat. Nah, misalkan mau ngomong, aku mau ke pasar, tapi pakai pola bahasa Indonesia kayak subjek, predikat, keterangan. Nah, berarti ngomongnya langsung ana zahaba ilasuk. Padahal kalau misalkan pakai pola bahasa Arab, itu kan harusnya si kata kerjanya di awal ya, harusnya zahab tuh ilasuk kayak gitu. Terus perbandingan dari tiga ini dari ahli kode, campur kode, dan interferensi dari beberapa aspek. Aspek pertama itu dari unit perubahan. Nah, kalau ahli kode itu dia tingkat klause atau kalimat utuh. Jadi perpindahan bahasanya itu langsung satu kalimat gitu. Contohnya di bawah ada besok ujian, good luck ya. Nah, itu kan dari Indonesia langsung pindah full ke bahasa Inggris gitu satu kalimat. Terus kalau misalkan campur kode kan dia cuman apa ya pada tingkat kata atau frasa doang gitu jadi cuman menyisipkan doang atau menyelipkan gitu menyelipkan beberapa kata aja contohnya di bawah dia cool banget nah itu kan cuman kata cool doang yang diselipin masuk ke dalam kalimat bahasa Indonesia gitu sedangkan interferensi itu unit perubahannya di sistem berbahasa jadi itu seperti kayak pelafalan, struktur, atau maknanya. Jadi contohnya logat medok. Jadi kayak kita penuturnya logatnya medok, tapi ngomong bahasa Arab. Nah, gitu. Terus kalau dari segi kesadaran, nah kalau ahli kode dari segi kesadaran ini, kepen- ahli kode dari segi kesadaran itu dilakukannya secara sadar ya atau disengaja. Nah, ini karena kita kan biasanya menyesuaikan sama lawan bicaranya gitu. Kalau misalkan sedangkan campur kode
itu dilakukannya biasanya kadang nggak sadar karena itu tuh kadang udah dari kebiasaan kita sendiri gitu loh. Kebiasaan kita yang udah tahu bahasa Inggris ini sepatah kata, nah disatuin sama satu kalimat bahasa Indonesia. Nah itu tanpa sengaja kadang kesebut di dalam satu kalimat itu gitu. Nah, terus kalau sedangkan interferensi ini umumnya itu terjadi tanpa disadari oleh penutur. Terus yang terakhir dari segi sifat. Kalau dilihat dari sifatnya itu, ahli kode kan tadi udah dibilangin dia dalam sifatnya situasional. Jadi kayak ada di dalam kondisi tertentu aja gitu. Kayak misalkan situasinya formal atau mungkin non formal. Atau juga kadang tergantung tempat sama lawan bicaranya. Sedangkan kalau misalkan campur kode itu lebih ke kebiasaan. Karena ya udah gaya kita sehari-hari kayak gitu. Dan yang terakhir, interferensi. Nah, ini memiliki dampak yang lebih permanen karena dia ini mempengaruhi sistem bahasa seseorang karena menggemui dari bahasa pertama seseorang itu gitu. Sekian dari saya dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat multilingual, penggunaan bahasa itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial seperti situasi, lawan bicara, dan tujuan komunikasi tadi. Dan lalu fenomena alih kode tadi terjadi ketika seseorang itu mengganti bahasa penuh karena situasinya itu berubah. Itu karena adanya perubahan situasi. Sedangkan campur kode itu terjadi ketika seseorang hanya menyisipkan kata atau frasa tanpa ganti bahasa utamanya. Tuh, atau dari bahasa lain tanpa mengganti bahasa utama. Lalu selain itu terdapat juga interferensi. Nah, yaitu pengaruh dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, interferensi ini bisa bersifat positif, yaitu bisa membantu dalam memahami belajar bahasa baru. Dan juga negatif, yaitu menyebabkan kesalahan berbahasa gitu. Dengan demikian, ketiga fenomena ini itu merupakan hal yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu, terutama dalam masyarakat yang menggunakan lebih dari satu bahasa. Gitu. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberikan jawaban bukan harapan karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Oke, Oke, baik kepada ini siapa ini? Syifa atau Dina? Oke, kepada Syifa dan Dina, Anda persilahkan. Ya, syukron atas kesempatannya. Ini kita mau nanya berdua, tapi satu-satu ya gitu. Oke, tadi kan udah disebutin ya sama teman-teman semua bahwasanya banyak kayak positif negatifnya kan. Cuman Ana pengen nanya nih, kalau ahli kode itu, apakah ahli kode itu merupakan kemampuan berbahasa yang baik atau justru kelemahan? Karena tadi kan banyak disebutin ya positif negatifnya. Jadi sebenarnya itu ahli kodenya itu tanda dari kemampuan bahasa yang baik karena banyak bahasa yang diketahui gitu atau malah kelemahan. Syukran. Oke, baik. Selanjutnya, Dina. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya ini nyambung-nyambung aja ya. Eh Pasti kan kita akan masuk ke dalam kerja profesional ya. Nah, jika seseorang melakukan campuran kode atau kode mixing secara masif dalam percakapan profesional, apakah itu tanda bahwa ia melakukan penguasaan bahasa yang tinggi atau dia multibahasa gitu? Atau justru itu tanda kegagalan yang kognitif dalam mempertahankan struktur satu bahasa secara utuh? Paham nggak? Oke, baik. Paham. Oke, baik. Terima kasih kepada Dina atas pertanyaannya. Lalu kepada Indi, sana persilahkan. Oke, baik. Saya izin bertanya. Kan di era sekarang ya,
Kayak banyak anak Gen Z gitu. Jangan jauh-jauh deh. Kayak kita aja. Kita kan suka pakai campur kode sama alih kode. Kayak misalkan by the way, terus actually, terus thank you, dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian nih, apakah dengan kita menggunakan atau apa kebiasaan ini tuh dapat menghilangkan hakikat atau kemurnian bahasa Indonesia? Tuh, apakah dapat dipahami? Sangat dipahami ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ukti Hanza. Apakah jadi nanya? Ya, terima kasih untuk Salsa. Sebenarnya ini sama sih. Jatuhnya pertanyaannya tuh tentang hakikat bahasa di perkembangan zaman sekarang. Cuman lebih spesifik aja sih. eh Kalau menurut teman-teman aja, menurut teman-teman kelompok 3, itu jadi justru menunjukkan kita itu memang mengikuti perkembangan zaman dan yang memang bisa belajar jadi belajar bahasa asing dan sebagainya, atau memang yang tadi di pertanyaannya Uti Dina, Uti Indi itu masuk juga sih. Atau emang mengurangi identitas bahasanya itu sendiri. Misalkan kayak kan kita banyak bahasa nih di Indonesia kan banyak bahasa juga ya. Jadi maksudnya karena tadi ada fenomena alih kode, campur kode sama interferensi. Nah, itu gimana nih? Apakah memang itu cuman kita bisa mengikuti perkembangan zamannya atau justru malah mengurangi identitasnya? Nah, menurut teman-teman juga, kalau fenomena yang tadi 3 itu tuh terlebih banyak membawa dampak positif atau negatif. Dan bagaimana sih cara kita mengambil biar kita tuh nggak kebawa ke negatif yang selalu negatifnya kayak gitu. Paham kan ya? Iya, paham. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada yang sudah bertanya. Oke, eh, izinkan kami untuk diskusi sebentar. 1 menit. Terima kasih. Baik, izin menjawab soal yang sekalian aja ya Indi sama Yohanza karena tadi 11-12 pertanyaannya. Nah, eh, ya udah sekalian aja. Intinya campur-campur bahasa itu mengikuti zaman atau malah mengurangi identitas. Nah, menurut kita keduanya itu benar karena tergantung konteksnya kan. Di satu sisi campur bahasa itu kan terutama pakai bahasa Inggris emang nunjukin kalau kita itu melek global dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, istilah-istilah kayak download, streaming, update, deadline itu kan kayak udah bahkan udah jadi bahan sehari-hari kita karena nggak ada padanan kata Indonesia yang sesimpel itu kayak dead simple, nggak ada yang se-dead simple itu kan. Nah, terus eh tadi yang kedua, atau dulu belum. Tapi di sisi lain kalau misalnya kebangetan kayak misalnya pidato formal atau nulis jurnal pakai bahasa campur-campur. Nah, ini yang rada janggal nih. Nggak boleh gitu. Karena kita jadi malah males mikir padanan kata yang sebenarnya udah ada. Kayak contohnya, anak muda nih, maksudnya kita-kita nih malah kayak sering bilang healing daripada rekreasi gitu. Terus lebih sering bilang gabut. Padahal gabut itu kan singkatan dari apa ya, gaji buta ya kalau nggak salah. Tapi intinya gabut itu kita malah pokoknya lebih sering pakai gabut daripada kata bosen itu sendiri kan. Nah, lama-lama identitas bahasa Indonesia ini bisa tergerus pelan-pelan. Jadi intinya boleh-boleh aja campur-campur asal tahu tempat. Jadi ya intinya tahu tempat. Nah, terus dari fenomena itu alih kode, campur kode atau intervensi ini lebih banyak positif atau negatif. Nah, menurut kita ini lebih banyak positif asal gak over karena em, mempermudah nyambungnya obrolan kan. Jadi kayak ya udah makin gak kaku, makin santai, terus bikin kita makin pede aja pakai bahasa asing kayak literally gitu-gitu. Terus interferensi positif itu bantu banget kayak orang Indonesia kan belajar bahasa Arab lebih gampang karena emang banyak kosakata kayak sabar, kitab, kursi. Nah, itu kan kayak ya udah bantuan
nggak perlu kita susah-susah gitu. Nah, terus nunjukin kalau misalnya kita tuh fleksibel dan gaul. Tapi yang negatifnya juga ada kalau nggak dikontrol. Kayak takutnya dia jadi kebiasaan campur-campur ke situasi formal. Terus bahasa daerah apalagi jadi makin tergerus. Jadi intinya kuncinya itu di porsi dan situasi. Jangan sampai kita tuh terlalu asik campur-campur kode, campur-campur bahasa sampai lupa kapan kita tuh harus pakai bahasa Indonesia yang benar, apalagi sampai bikin bahasa daerah kita jadi terlupakan. Apakah sudah terjawab, Indi dan Yuhanza? Sangat terjawab, Alicia. Wah, sangat terjawab, Putri. Terima kasih, Uti Alicia. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya pertanyaan Sipa. Pertanyaan dari Sipa akan dijawab oleh Ukti Ode kepada Ukti Ode. Anda persilahkan. Oke, baik. Oke, Salsa, tadi pertanyaan Ukti Sipang itu apakah alih kode merupakan tanda kemampuan berbahasa yang baik atau justru kelemahan? Jadi, terlihat dari zaman sekarang ya, zaman modern, orang itu udah mudah mempelajari segalanya dari internet ataupun dari manapun gitu melalui internet gitu. Nah, jadi kesepakatan dari uh, para ahli bahasa itu, ahli kode itu merupakan strategi yang bisa dibilang komunikasi yang cerdas lah istilahnya. Selama seseorang itu mampu berbicara dalam satu bahasa secara penuh dan formal. Dan situasi ini menuntut seseorang memiliki kemampuan dalam bahasa lainnya. Jadi seseorang itu, jadi intinya, bentar ya, Bang. Jadi intinya ahli kode itu merupakan tanda mampunya seseorang itu mempelajari bahasa lainnya. Seperti itu. Apakah dimengerti, Ukti Sipang? Oke, berarti make sure aja ya, Uti. Itu tergantung kebutuhan ya Iya, jatuhnya. betul. Ya, oke, thank you, thank you. Ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, Dina akan dijawab oleh Ukti Marsha. Kepadanya, saya persilahkan. Oke, syukran. Karena izin jawab pertanyaan dari Ukti Dina Yulis Pratiwi. Jika seseorang melakukan campur kode atau code mixing ya, secara masif dalam percakapan profesional, apakah itu tanda bahwa ia memiliki penguasaan bahasa yang tinggi atau justru tanda kegagalan kognitif dalam mempertahankan struktur satu bahasa secara utuh? Nah, sebenarnya kalau campur kode secara berlebihan dalam percakapan profesional ya itu sebenarnya bisa dianggap nggak selalu buruk. Nah, di satu sisi, ini itu bisa juga menunjukkan bahwa seorang itu tuh emang punya kemampuan multibahasa dan terbiasa menggunakan lebih dari satu bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi kan sekarang tuh banyak kayak istilah-istilah asing gitu kan yang udah dipakai dalam dunia kerja gitu kayak misalnya eh, nggak kerja doang sih sebenarnya. Misalnya contohnya kayak deadline, terus meeting, briefing, feedback, follow up. Nah itu kan udah sering dipakai. Jadi kedengarannya masih wajar. Kayak contohnya besok kita meeting ya jam 10 buat bahas feedback dari itu. Nah itu kan masih dianggap normal karena meeting sama feedback itu kan emang masih sering dipakai. Nah tapi kalau campur kode dilakukan kayak terlalu sering, kayak hampir setiap kalimat dicampur bahasa lain itu tuh bikin komunikasi kurang efektif. Kayak contohnya, actually aku udah discuss sama tim, cuman mereka nih belum ready buat follow up project. Nah itu kan kayak apa banget? Maksudnya pokoknya kayak terlalu berlebihan dilebih-lebihkan. Intinya jangan terlalu diiniin banget lah, jangan terlalu dilebih-lebihkan.
Karena kan kalau misalnya kayak gitu kan pasti lawan bicara kita kan jadi bingung kayak ini orang ngomong apa sih gitu. Apalagi kalau misalnya kita gunakan istilah-istilah asing yang jarang dipakai gitu. Ya, karena kan jadi kayak kedengarannya kayak kurang profesional atau nggak konsisten gitu. Jadi intinya tuh campur kode bukan berarti seseorang mengalami kegagalan kognitif atau tidak mampu memakai satu bahasa secara utuh. Nah, justru biasanya itu tuh menunjukin bahwa kita punya kemampuan dalam beberapa bahasa. Nah, tapi dalam pemakaiannya itu juga harus disesuaikan dengan situasi dan audiens gitu. Mungkin itu aja dari Dina. Apakah sudah jelas seperti Dina Yulis Hasanuddin? Pak Hasanuddin. Jadi, tergantung kondisi dan kebutuhan juga ya. Iya betul, asal makanya nggak terlalu yang berlebihan, kayak sewajarnya aja lah. Oke, oke. Baik, terima kasih. Sudah semuanya? Sudah, Ustadz. Sudah ya. Oke. Saya hanya sedikit menambahkan ya. Saya tadi tidak mendengarkan ya, maaf. Tapi sudah ada Bu Masito ya. Jadi kita di sini tidak bicara baik dan tidak, ya kan? Tidak bicara jelek dan tidak jelek, ya kan? Kita bicaranya adalah sebuah fenomena bahasa, ya. Di dalam fenomena bahasa itu, ketika seseorang menguasai dua buah bahasa atau lebih, nah dia punya kecenderungan untuk mencampur adukkan, ya. Nah, mencampur adukkan ini ada sesuai kepentingannya. Ada yang apa namanya berdasar karena tidak ada istilah di bahasa itu, di bahasa tujuan. Ada karena memang dia apa namanya eh, ingin menggunakan sesuatu yang mungkin seperti tadi dikatakan misalnya kan mencampur adukkan dua buah bahasa atau karena alasan tertentu. Nah, di situ maka disebutnya ada alih kode, ada campur kode, ada apa namanya interaksional ya, interferensi ya, ada interferensi. Nah, jadi di sini tidak bicara baik dan tidak. Nah, justru bicara baik dan tidaknya itu ketika user, ketika pendengar ya, ketika pendengar itu malah tidak paham, ya kan? Malah tidak paham. Misalnya Anda menggunakan bahasa dengan campur kode, kan? Ya, itu pendengarnya malah nggak paham, ya kan? Nah, maka itu Anda juga harus harus tahu apa namanya siapa pendengarnya. Nah, fenomena bahasa itu di dalam sosiolinguistik disebut itu kan ada alih kode. Mengapa alih kode? Ya kan? Oh, ternyata di bahasa yang diinginkan tidak ada misalnya. Misalnya masalah rasa, ya. Masalah rasa. Orang Jawa mengatakan ketika apa namanya eh, ngomong misalnya ya eh, ngomong di dalam bahasa Indonesia, saya merasa ewuh, pekewuh misalnya, ewuh ya merasa ewuh. Nah, ewuh itu kan bahasa Jawa ya, ewuh itu bahasa Jawa. Yang kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi tidak enak, tapi dia tidak mengatakan tidak enak ya, tapi mengatakan ewuh. Nah, di situ karena si orang Jawa itu merasakan nilai dari apa namanya kosakata ewuh itu mungkin lebih bermakna. Nah, itu yang disebut dengan alih kode kan, ya Bu Masito ya. Nah, karena apa? Karena memang eh, istilahnya apa ya? Istilahnya dia di bahasa Indonesia itu merasa tidak pas gitu loh, tidak pas.
Nah, ada juga orang yang mengatakan menggunakan campur kode, ya, menggunakan campur kode. Karena apa? Dianggapnya semua orang itu misalnya eh, ketika Anda misalnya berbicara sesama mahasiswa misalnya kan, atau dengan dosen, nah, itu bisa saja Anda menggunakan campur kode. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya, bahasa apanya gitu. Nah, ataupun interferensi, ya, artinya switching ke sana kemari, ya kan? Nah, itu jadi di sini tidak bicara masalah nilai. Ini bicara masalah fenomena bahasa. Oh, ini namanya alih kode. Oh, ini namanya campur kode. Oh, ini namanya eh, apa namanya? Interferensi. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada istilah baik dan tidak baik ya. Artinya fenomena bahasa itu namanya ini, namanya ini, namanya itu. Itulah itu yang di kajian yang dipelajari di dalam sosiolinguistik ya. Seperti itu. Suara saya bisa didengar kan? Rima, Siva, Dinanya Bisa, kemana ini? Ustaz. Oh, Dinanya ngumpet. Ya, Ustaz, Iya. ada, cuman dia kayak, nah, Oh, ada ya di belakang ya. Nah, itu muncul. Ya, ya. Yuhanza, mana Yuhanza? Oh, ada ya. Iya, Iya, Yuhanza Ustadz. ada ya. Iya, iya, iya. Ini orang-orang yang pada kelihatan apa namanya backgroundnya doang nih kayak Rizka pada kemana gitu loh. Iya, Astagfirullahaladzim hamam. Tadi saya nggak izin ke hamam ya. Iya, iya. Jadi yang jelas hari ini kita belajar sebuah kajian di mana seseorang ya ketika berbicara itu eh, apa namanya eh, fenomenanya ketika seorang itu mempunyai dua buah bahasa atau lebih, maka dia punya kecenderungan untuk beralih kode, untuk bercampur kode, untuk apa namanya interferensi. Nah, seperti itu. Nah, semua itu terjadi di dalam semua tataran bahasa. Semua tataran bahasa itu ya kadang apa namanya? Kadang di tataran fonologi, kadang di tataran sintaksis, kadang di tataran morfologi, kadang di tataran semantik, kadang di tataran pragmatik mungkin ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di tataran sintaksis misalnya kan, sintaksis itu eh, antara bahasa Indonesia misalnya dengan bahasa Inggris itu kan beda sintaksisnya. Antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia juga beda. Antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah juga beda. Nah, kadang ya itu kita mencampur adukkan ya. Contoh misalnya seperti kemarin saya bilang juga ya, eh, misalnya istilah dalam bahasa Indonesia misalnya kita mengatakan pojok, pojok sendiri, pojok paling pojok misalnya, ya kan? Misalnya saya bilang di sini eh, Rima Melati paling cantik misalnya, ya, paling cantik di kelas ini misalnya kan. Tetapi karena saya orang Jawa, ngomongnya cantik sendiri, ya. Saya orang Jawa, ya. Jadi ngomongnya cantik sendiri. Ya, padahal dalam bahasa Indonesia nggak ada cantik sendiri, ya, cantik sendiri. Nanti kalau di bahasa Arab kan menjadi Jamilah Munfaridan. Hah? Ya kan nggak gitu kan? Nah, itu biasanya yang suka mengalihkan seperti itu anak gontor. Anak gontor itu karena takut kena denda, semua dibahasa Arab kan, walaupun salah, ya kan? Itu anak gontor, ya. Misalnya eh, ada orang yang jambulannya rambutnya itu tinggi, ya,
Saatul komar murtafiun jidan. Jam bulan kan? Jam bulan. Jam bulan itu kan rambut yang dijambul itu kan. Ah, Saatul komar murtafiun jidan gitu loh. Padahal kan salah kan? Iya, dia menerjemahkan saatul komar itu jam bulan ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu yang apa namanya? Ini bukan masalah baik dan tidak baik ya. Jadi kalau itu sengaja kan supaya apa? Supaya menghindari denda ya kalau di kantor seperti itu. Walaupun salah ya kan? Ya, walaupun salah ya. Misalnya seperti itu ya. Orang yang baru belajar bahasa Arab pun misalnya anayat habu ya kan. Nah, anayat habu misalnya anayat habu. Siapa yang yadhabu? Ya kan? Anta yadhabu atau anti tadhabu. Nah, gitu. Itu kan. Tapi bisa saja karena sebabnya banyak. Ya, ada sebab yang tidak tahu, ya, ada sebab yang memang keliru. Nanti kan Anda belajarnya dianalisis kontrastif itu kan. Nah, itu. Nah, sekarang ketika ada fenomena bahasa yang mencampur adukkan, ya, mencampur adukkan dua buah sistem, ya, dua buah sistem dari apa namanya sistem bahasa, ya, sistem bahasa, maka itu fenomena itu disebut tiga tadi, disebut alih kode, campur kode, dan interferensi. Itu. Apakah boleh? Ya boleh selama orang itu paham, ya kan? Di dalam komunikasi kan, yang penting komunikasi itu jalan. Yang penting komunikasi itu jalan. Nah, Anda misalnya ngomong sama pembantu ya, Anda coba baca suratnya pembantu itu kan bahasanya beda, bahasanya aneh itu kan. Nah, apalagi nggak ada titik komanya, ya, apalagi nggak ada titik komanya. Anda kalau bahasa tulis itu bisa apa namanya, bisa berarti banyak ya ambiguitas, ya ambigu. Nah, seperti itu ya. Jadi yang penting di dalam komunikasi itu, yang penting kan komunikasi itu dipaham. Nah, oleh karena itu eh, katakanlah fenomena itu disebut mana yang disebut alih kode, mana yang disebut campur kode, mana yang disebut dengan interferensi, Anda harus bisa membedakan. Begitu, kira-kira begitu. Mungkin Bu Siti Masito mau menambahkan. Iya, ini Bu Masito ini ada di sebelah saya, ya kan? Iya, ada di sebelah saya Bu Masitonya, ya kan? Iya, Dava, Kenia, mana yang lain ini? Rehan, Nadia, pada kemana ini orang-orangnya? Haila, Nisa, ya. Terus Alia, Humaiza, pada kemana ini? Iya, Rida, terus siapa lagi ada ya? Iya, iya. Nakina pada mana nih? Nakina Salsabila. Ya, Nakina ini artinya apa Nakina? Kalau kofnya dua saya tahu Nakina, bersihkanlah kami. Iya, kalau Nakina kofnya satu saya nggak tahu nih. Hmm. Salsabila Hasanuddin, Kurnia, Imam. Imam, hal indak soal? Lah Imam, Ustaz, nggak ada Ustaz. limada? Hah? Limada ma indak soal? Hal fahim tafahman taman? Cukup punya gambaran aja Ustaz. Oh, punya gambaran. Sekarang saya mau tanya sama Imam kan? Iya, saya mau tanya kan? Eh, tentang apa tadi? Tadi dijelaskan, coba saya lihat ininya dulu sebentar. Iya, apa namanya? Tadi mana, Bu? Lihat draft-nya. Ini kelas B kan? Iya.
Oh, kelas A. Ini percepatan, Ustaz. Kelas Oh, percepatannya berarti orang-orang pintar-pintar ya. Iya, kecepatan itu berarti orangnya pintar-pintar. Ini kelompok berapa, Bu? 3. Iya, iya, kelompok 3. Di sini saya akan lihat makalahnya atau PPT-nya. Ya, sebentar ya. Kita nikmati saja. Punya saya komputer-muter ini. Iya, iya, alih kode, campur kode, berpindah utuh, jenis alih kode. Nah, ini ada alih kode internal, ada alih kode eksternal. Ya kan? Alih kode internal adalah alih kode yang terjadi antar bahasa daerah dalam satu negara atau eh, antara bahasa daerah dengan bahasa nasional. Antara bahasa nasional dengan bahasa nasional. Alih kode antar kalimat. Tadi contohnya apa? Alih kode antar kalimat. Coba di bawah. Alih kode apa tadi? Alih kode antar kalimat. Nah, nggak ada contohnya. Di PPT tuh nggak ditulis, Ustaz. Cuman tadi bagian siapa ya? Rima apa Waude ya? Tadi ngejelasin yang jenis alif kode ini. Oh, deh sudah. Waude ya? Gimana Pak di antar dan intra kalimat? Anda tahu kalimat enggak? Kalimat itu adalah ya sekumpulan kata ya, sekumpulan kata yang berciri predikatif dan di apa namanya diakhiri dengan intonasi final ya, itu apa namanya definisi kalimat. Kalimat itu adalah ya, kalimat itu adalah ya, adalah satu kumpulan kata ya yang berciri predikatif dan diakhiri dengan intonasi final. Nah, sekarang ketika menjadi antar kalimat atau intra kalimat atau ekstra kalimat, ini antar sama ekstra sama intra bedanya apa? Coba bisa dicontohkan. Imam tadi sudah mencoba paham kan? Mam, kamu di mana, Mam? Ada di hatiku kah? Ada, udah nyala. Hah? Apa, Ustaz, perbedaannya, Ustaz? Yo opo, masa kamu nggak lihat tadi? Ini loh. Ini coba kamu contohkan nih, alih kode antar kalimat, alih kode ekstra kalimat. Apa beda intra dan antar dan ekstra? Kalau antar itu kayaknya beda kalimat gitu ya, Ustaz. Kalau Iya, misalkan intra contohnya. dia masih di dalam satu kalimat yang sama, Ustaz. Terus contohnya apa itu loh? Contohnya, kalau misalkan antar Iya. kalimat, ini nggak ada contohnya di sini ya. Kayak misalkan antar kalimat dulu. Misalkan pengen lomba nih ya, misalkan pengen lomba. Eh, Iya. Sekarang bagian kita nih, are you ready? Kayak gitu misalkan saya kan ada kalimat yang pertamanya itu kan bahasa Indonesia, terus yang keduanya itu bahasa Inggris. Seperti itu. Itu antar kalimat. Itu antar kalimat. Dalam Kalau satu misalkan bahasa, atau dalam satu bahasa. dalam satu bahasa dari itu nih ada yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Antar kalimat gitu.
Ya, apalagi kan tadi katanya sudah mencoba untuk paham. Saya juga belum paham tadi masalahnya. Saya kan nggak dengar. Itu kan tadi antar ya, Ustaz. Kalau yang intra itu ya dia masih dalam satu kalimat. Misalkan, bentar ya, aneh lagi meeting dulu. Nah, bahasa asingnya itu digabungin di dalam satu kalimat itu. Kalau yang pertama itu kan ada dua susunan kalimat gitu ya, Ustaz. Yang pertama itu eh, sekarang bagian kita, habis itu kalimat yang selanjutnya itu kayak nanya gitu, Mas Ian, are you ready? Karena ada dua kalimat, maka yang ini disebut alih kodenya itu antar kalimat, Ustaz. Kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Kalau misalkan intra itu ada di satu kalimat. Kalau bahasa Arab itu di satu jumlah gitu, di tengah-tengah jumlahnya. Misalkan aneh lagi meeting, bentar ya gitu. Ana lagi meeting. Ana lagi meeting. Itu berarti 3 buah bahasa ya. Ana Ya, lagi berarti meeting. saya lagi meeting dah gitu, biar dua, biar Oh enggak gitu. gitu. Saya lagi meeting. Oh, ya nggak apa-apa. Ana lagi meeting kan. Ya, Ana lagi meeting. Hah? Itu alih kode apa campur kode tuh ya? Ustaz? Iya, Ana lagi meeting. Apa itu? Ya, itu karena istilahnya kan Anda menggunakan 2 buah atau 3 buah bahasa, ya. Nah, itu namanya apa? Gitu kan? Namanya itu apa? Ya, namanya apa? Ayo, namanya alih kode kah? Campur kode kah? Interferensi kah? Gitu. Apa namanya? Hmm? Ya, makanya nanti kan ada soal, kan ada soal. Anda harus menjelaskan apa namanya alih kode, ya kan? Alih kode. Nah, alih kode itu ternyata di sana ada alih kode situasional. Di situ dibahas nggak alih kode situasional? Alih kode situasional. Ada juga alih kode metaforik. Ada nggak dibahas di situ? Anda coba cari deh di GPT ya. Ya. Sekarang kan Anda punya teman kan, teman baik. Ya, teman baik namanya GPT. Apa perbedaan alih kode situasional dan alih kode metaforik? Ya, coba di situ di apa namanya dicari gitu loh. Ya, di situ belum dijelaskan kan alih kode metaforik dan alih kode eh, situasional. Ya, yang bisa alih kode dalam bentuk persetujuan ya dengan kejelasan atau perubahan dalam misalnya Anda sedang bicara ya kan dengan seseorang ya kan. Tentu seseorangnya yang punya istilahnya punya kecakapan yang sama ya, gitu loh. Punya kecakapan yang sama. Nah, di situ coba Anda cari di GPT. Coba apa namanya? Alih kode situasional dan alih kode metaforik. Apa isinya? Mam, coba Anda share screen. Di sini belum dijelaskan kan? Ada alih kode situasional dan alih kode metaforik. Mam, Anda bisa ini cari GPT untuk ini apa namanya menginspirasi alih Bisa, kode itu Ustaz. ternyata ada situasional dan ada alih kode metaforik. Nah, nanti di situ Anda bisa jelas nanti ada antar kalimat dan ada intra kalimat gitu loh. Coba di situ. Anda punya akun GPT kan? Punya nggak? Kalau login ke GPT-nya, Ustaz. Iya, coba minta dijelaskan sama GPT. Kan sekarang Tadi alih kamu itu alih kadang apa, Ustaz?
Alih kode metaforik dan alih kode situasional. Ini belum dijelaskan di sini kan? Iya, ada enggak? Hah? Ada Ustaz. Apa? Coba kamu share screen di situ. Hmm? Nanti bisa akan ketemu di situ. Anda ngasih banyak contoh di situ. Oh, share screen-nya. Hmm. Alih kode metaforik. Nah, perubahan karena nuansa makna, suasana atau tujuan tertentu. Nah, tadi ya, yang tadi. Ini ada banyak ternyata di sini. Alih kode fungsional atau situasional. Ada berapa di situ? Nah, lalu bedakan ya situasi-situasi bahasa itu dengan campur kode, dengan interferensi gitu. Gitu. Masalahnya nanti soal ujiannya kamu harus apa namanya? Harus bisa mencermati apakah ini alih kode, apakah ini campur kode, apakah ini interferensi. Begitu, ya. Salah-salah bisa keduanya bisa mirip itu. Iya. Nah, ini penyebabnya kan semua lengkap di situ kan. Nah, di situ ada penyebabnya kenapa? Karena efek makna. Kalau fungsional karena situasi. Ya, gitu. Tujuannya ekspresi penekanan misalnya kan. Ya, misalnya eh, kata interest dengan menarik, ya kan. Nah, apa bedanya interest dengan menarik gitu kan? Ini menurut saya tidak tidak interest, tidak cukup interest misalnya. Itu kan apa bedanya apa namanya menarik dengan interest? Nah, itu jadi Anda juga harus tahu ya kan beberapa perbedaan-perbedaan apa yang disebut oleh kode, apa yang campur-campur kode. Nah, Anda silahkan baca bukunya kalau mau bahasa Inggris ada. Tak kasih mau nggak? Gitu. Ya sudah. Tadi jadi Anda di samping diskusi di sini, Anda juga bisa mengembangkan yang penting tahu konsepnya ya, tahu konsep alih kode, tahu konsep campur kode, tahu apa namanya, tahu konsep apa namanya interferensi, itu interferensi. Ya itu yang penting harus tahu konsepnya. Itu semua fenomena bahasa, ya semuanya fenomena bahasa. Tidak ada di sini apa namanya istilah baik dan tidaknya nggak ada. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Masito. Iya, ya silahkan Bu Masito. Siap, Ya. Ustaz. Ya, syukran Ustadz untuk tambahannya. Eh, Teman-teman, mungkin Ustazah mau menambahkan di bagian ini aja ya tentang penekanan perbedaan dari campur kode, alih kode, dan interferensi. Karena tadi, khususnya tadi di bagian jenis jenis alih kode yang intrakalimat, terus antar kalimat dan ekstra kalimat. Ode, boleh ditampilkan lagi tadi PPT dan coba sebutkan contohnya tadi. Soalnya tadi di PPT memang tidak tertulis ya, tapi tadi Ustazah perhatikan contoh yang Iya, diberikan. betul. Nah, yang ini ya. eh Tadi mana? Yang
yang jenis-jenis alih kode apa antar kalimat, intra kalimat, dan ekstra kalimatnya. Lain kali nih kalau bikin materi, terus kemudian ada definisi, terus penjelasan, sama kasih contoh ya. Dan dalam sosiolinguistik ini harus apa namanya contohnya itu ditampilkan dalam bentuk tuturan atau ujaran ya. Karena kalau cuma tadi contohnya Indonesia ke Jawa, Indonesia ke Inggris, tapi kalau nggak terlihat dalam tuturan atau dalam ujarannya, itu kita tidak bisa tahu gitu kan, yang seperti apa gitu ya. Sudah. Ya, mana tadi tampilan bukan yang ini kode internal dan eksternal. Satunya lagi. Nah, yang ini. Tadi coba dicontohin lagi. Ya, sebentar sudah. Ini contoh yang kali kode antar kalimat sudah. Mm-mm. Teman-teman yang lain disimak ya, biar kita bisa lihat nanti membedakan. Karena nih kalau nggak diperhatiin betul-betul, kita emang tadi agak sulit ya membedakan antara alih kode dengan campur kode khususnya. Gimana, Wode? Jadi contohnya itu aku tadi udah coba perbaikin komputernya berkali-kali, tapi tetap gak bisa. Terus digabung sama bahasa Inggrisnya itu, I think I need to bring it to the service center tomorrow gitu. Mm-mm. Terus kalau alih kode intra kalimat itu contohnya, tadi pagi si bos bilang ke kita harus follow up ke klien gitu sudah. Jadi intra kalimat kenapa sudah ada yang Tadi pagi si bos bilang ketika follow up. Nah, yang jadi alih kodenya yang mana tuh? follow up sudah. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya. Maksudnya kamu mengkategorikan follow up menjadi alih kode intra kalimat gimana? Apakah ini alih kode atau campur kode? Tadi kan contoh campur kode tadi siapa yang memaparkan? Marsyanda sudah. Iya, mana Marsyanda? Marsyanda, halo? Ya, sudah, halo. Iya. Nah, kamu tadi contohnya apa kalau campur kode? Ya, kayak gitu. Kayak misalnya hari ini saya ada meeting. Nah, kata meetingnya itu, karena kan dia dicampur, jadi lebih dominan bahasa Indonesianya daripada bahasa luar. Nah, terus tadi apa bedanya tuh sama contoh WOD tadi yang alih kode intra kalimat? Follow up sama meeting nih. Ayo, jangan terjebak Oh, ya. bentar sudah, Ana cari lagi deh sudah. Ini kamu cari contohnya dari mana nih, ChatGPT? Iya betul sudah. Nih, kalau dari ChatGPT, kalian tuh baca lagi, tapi sebetulnya kalau ChatGPT dikasih prompt yang bener, dia suka bener kok. Ini berarti belum paham konsepnya ya. Oke. Kalau teman-teman tadi yang udah menyimak, terus yang tadi bilangnya paham, mana Imam? Imam, tadi katanya Nah, udah, itu berarti pemahamannya sesat dari dia, udah Ustazah. paham. Gimana, Mam? Pemahaman sesat dari dia berarti, Ustazah. Oh, oh, ini sesat. Ada yang bisa menanggapi atau memberi contoh lain? Ada nggak? Kita boleh menggunakan apa namanya ChatGPT gitu ya, terus AI yang lain gitu, ya, Gemini dan sebagainya. Tapi tetap Ustazah pernah bilang kan di awal ya, baca juga harus minimal punya satu buku asli ya, dan baca dari situ konsepnya. Karena kalau di ChatGPT, kalau kita nggak paham konsepnya, terus kita tidak betul-betul memperhatikan dengan jelas, memahami dengan benar, itu dia bisa salah tadi, bisa sesat ya kalau kata Imam. Nah, jadi harus apa namanya kalau dari buku ya itu apa dia sumbernya lebih terpercaya gitu kan. Nah, jadi Ustazah minta ya teman-teman ini usahakan minimal ada satu sumber utamanya tuh buku minimal satu aja ya. Apa lebih bagus lebih banyak ya. Nah, kalau di yang apa lebih mudah difahami atau bahasanya lebih mudah gitu ya, itu ada bukunya sosialistik yang Pak Abdul Khoir sama Leoni apa Agustina kalau nggak salah.
Nah, kalau di linguistik ini penjelasannya. Jadi kalian tuh pahami dari buku dulu, baru ngembangin dari ChatGPT itu boleh gitu ya. Nah, ini teman-teman yang harus kita pahami untuk alih kode dan campur kode itu batasannya adalah kalau alih kode itu kan katanya adalah alih. Alih itu berarti apa, teman-teman? Pindah. Pindah. Nah, pindahkan atau memindahkan kan. Nah, maka dalam bahasa Inggris disebut dengan switching ya, switching code. Nah, artinya memindahkan. Yang sangat terlihat itu tadi adalah alih kode di antar kalimat. Itu yang paling kelihatan. Jadi dia perpindahannya itu sebentar. Ini di stop dulu share screen-nya ya. Ustazah izin share screen. Ini yang Ustazah koreksi antar kalimat, yang antar kalimat tadi udah bener ya. Yang salah tuh tadi intra kalimat sama ekstra. Karena tadi kalau ekstra contohnya apa, wow dek? Anyway, apa tadi tuh? Aku susah yang contoh ekstra kalimat ya susah. Yang Anyway kita jadi pertiga. contoh ekstra kalimat, iya. Anyway kita jadi Nah, pertiga. anyway kita jadi percikan. Iya, yang kamu bilang alih kodenya yang mana? Anyway-nya. Iya susah dikasih contohnya. Dikasih contohnya gitu ya. Oke. Ini di stop dulu Ustazah ini mau ikut share screen. Siap Ustaz. Mana tadi? Sama. Nah, ini ya. Tadi kan sebetulnya sama kelompok ini tadi udah dijelasin tuh ya perbedaan alih kode sama campur kode. Nah, tapi pemahamannya nih yang masih tadi kurang tepat ya, harus diluruskan. Nah, jadi karena alih kode itu adalah tadi mengalihkan ya, switch gitu ya. Jadi dia peralihan atau perpindahan atau penggunaan ya kata apa kalimat gitu ya dalam sebuah tuturan gitu ya itu secara penuh. Nah, maka dia tuh tadi tuh bisa sangat terlihat di antar kalimat ini. Jadi dia biasanya sudah membentuk sebuah kalimat. Nah, jadi kalau alih kode itu sudah membentuk sebuah kalimat. Sedangkan kalau campur kode kata, frasa atau klausa ya. Nah, jadi kalau alih kode ini lebih ke kalimat. Nah, cuman tadi apa maksud dari antar kalimat, intra kalimat dan ekstra kalimat. Nah, itu yang harus diluruskan. Kalau antar itu udah jelas ya, tadi yang seperti kita banyak kasih contoh tadi sudah pahamin. Tadi Imam juga contohnya udah bagus tuh. Misalnya lagi di tempat lomba gitu ya. Terus tiba-tiba dari awalnya ngomong bahasa Indonesia tiba-tiba langsung ganti are you ready misalnya gitu padahal ngomong bahasa Indonesia terus tiba-tiba bikin kalimat baru dengan menanyakan ke peserta pakai bahasa Inggris are you ready misalnya gitu nah itu disebut dengan antar kalimat ya karena sudah terlihat gitu ya perbedaan kalimatnya tapi tadi yang dimaksud dengan intra kalimat itu bukan mencari bukan penggunaan kata asing di dalam sebuah kalimat melainkan penggunaan kalimat yang berada di tengah-tengah. Ah, misalnya tadi mana ya Ustaz kasih contoh. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Seb- Misalnya gini, eh siapa ya? Misalnya Marsyanda bilang, tadi tuh apa? Tadi teman-teman tadi WOD menyampaikan kalau Hia Maridun misalnya atau she is very tired misalnya gitu ya. Jadi Hia Maridoh ya, Hia Maridoh atau she is very tired itu dibilang kalimat atau kata? Kalimat saja. Kalimat kan? Nah, itu yang disebut dengan tadi alih kode intra kalimat. Jadi dia sebuah kalimat yang ada dalam sebuah tuturan. Nah, makanya tadi Ustazah jadi contoh itu ya. Misalnya tadi ketika kita lihat kan itu dalam satu kalimat, tapi ada
ada kalimat lagi di dalamnya kan. Nah, dengan intern kalau she is tired atau hia marido misalnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan alih kode apa intra kalimat. Jadi, pengalihkan sebuah kalimat dalam suatu tuturan atau ujaran. Nah, terus kalau ekstra itu dia penambahan apa ya? Bahasanya tuh kalau di ini tadi saja cari ya, istilah lain tuh namanya question tag kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi misalnya untuk penekanan. Nah, tadi kalau anyway itu dia nggak masuk penekanan. Mungkin tadi contohnya itu kurang tepat ya. Lebih ke misalnya gini, kamu sudah paham kan? Kan kalau bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, kita ganti. Kamu sudah paham, right? Nah, jadi kan-nya itu kita ganti pakai bahasa Inggris, dia memang satu kata kan, right. Right kan satu kata aja, tapi dia tuh penekanan dalam sebuah kalimat. Jadi tidak terpisah katanya. Sehingga itu yang disebut dengan ekstra kalimat, alih kode ekstra kalimat. Jadi kata right tapi berguna untuk menekankan sebuah kalimat gitu. Nah, maka tadi yang harus digarisbawahi ya, alih kode adalah peralihan sebuah kalimat dalam apa namanya sebuah kalimat dengan menggunakan bahasa kedua gitu ya dalam sebuah tuturan atau bahasa asing atau bahasa lainnya ke dalam sebuah tuturan gitu. Sedangkan kalau campur kode ini nih yang paling gampang ya. Dia udah hanya kata-kata aja, tidak berupa kalimat. Nah, tapi bisa kata, bisa frasa. Kayak tadi contohnya apa? Mana, Marsyanda? Kalau kata kan gampang ya, kayak tadi itu meeting. Misalkan saya lagi meeting, saya lagi meeting dulu. Satu saya lagi meeting boleh. Terus tadi apa yang Imam itu udah tiga bahasa tuh ya. Aneh lagi meeting. Wah, udah. Itu udah banyak bahasanya. Kalau yang frasa tadi apa contohnya? Marsyanda? Mana Marsyanda? Iya saja, Iya, contohnya contohnya apa tadi? kalau kalau ada adalah anaknya yang easy going banget gitu. Jadi Nah, kayak WOD adalah anak yang easy going. Nah, yaitu kan dua kata ya, tapi dia disebutnya frasa karena menduduki satu kedudukan. Nah, berarti teman-teman tuh kayaknya kenapa terkecoh ya? Karena tadi belum belum memahami konsep perbedaan antara kata, frasa, sama klausa ya. Nah, kalau klausa tadi gimana contohnya? kalau klausa dia lebih banyak kayak misalnya eh, Jangan lihat banyak enggaknya ya. iya maksudnya kayak misalnya saya kayak diajak pergi terus saya bilang saya mau ikut but I have no time gitu. Nah, saya mau ikut, but I have no time ya. Nah, itu kan dia disebut klausa karena kalian paham klausa itu apa? Bedanya klausa sama kalimat apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau klausa ada unsur subjeknya predikat subjek itu sih. Kalimat juga sama, ada subjek predikatnya. Apa yang membedakan klausa sama kalimat? Kalau saya nggak bisa berdiri sendiri ya saja. Nggak bisa berdiri. Secara makna dia nggak bisa berdiri sendiri. Secara bentuk dia tidak memiliki intonasi final. Apa itu intonasi final? Apa nih intonasi final? Nada naik turun di akhir itu saja. Mana? Apa intonasi final? Bukan hanya nada. Lihat itu. Ini udah saya tampilkan. Muncul nggak? Muncul saja. Iya, apa-apa itu intonasi final? Titik tanda tanya tanda seru saja. Iya, itu salah apa namanya masih banyak ya. Apa tadi ekspresi ya itu. Cuma nih kalau secara bentuk kelihatannya ya titik tanda tanya tanda seru. Makanya tadi nih contoh yang tadi dari siapa? Marsyanda yang pas bagian apa tadi contohnya ya. Sebentar Ustazah tulis Ustazah lupa tadi. Yang good luck apa tadi? Besok ujian. Gimana Marsyanda? Yang tadi contohnya besok ujian. Terus gini tadi ya, good Yang mana luck. Gitu ya Marsyanda? klausa? Besok ujian terus good luck. Nah, maka Oh, tadi saya bandingkan bilang bandingkan dengan ini. Sebentar. Bandingkan dengan
Mana tadi? Nih, besok ujian, terus good luck titik dengan besok ujian, terus koma, good luck ya. Nah, antara yang pertama sama yang kedua, gini, nggak tanda seru gini. Antara yang pertama sama kedua beda nggak? Beda ya. Beda. Yang pertama, ini mana yang disebut campur kode, mana yang disebut dengan alih kode? Campur kode yang pertama, alih kode yang kedua. Campur kode yang pertama, yang kedua alih kode. Kebalik nggak? Ya, Kebalik saya masih kebalik. lihat. Balik ya. Nah, campur kode yang bawah. mana? Campur kode yang pertama apa kedua? Kedua saja. Ini ada ianya. Ayo, jangan galau, jangan. Nah, Kedua tadi saja. karena ada iya-nya ya. Jadi si good luck-nya ini dia berada di tengah-tengah ya. Dia belum berakhir dengan intonasi final. Nah, jadi ini ada iya-nya ya. Nah, maka yang disebut campur kode adalah yang kedua ya. Karena dia di kata good luck nggak ada intonasi final. Yang di sini yang pertama good luck-nya langsung diakhiri oleh intonasi Final. final, maka ini yang disebut dengan alih kode. Padahal katanya mirip, kalimatnya mirip kan? Terus ini sama-sama katanya good luck. Tapi yang atas karena di dalam good luck ini sudah langsung diakhiri oleh intonasi final, maka dia disebut dengan alih kode. Sedangkan kalau yang kedua, good luck-nya dia berada di tengah kata ya, sehingga di tengah kalimat ya, belum diakhiri intonasi final. Nah, itu yang membedakan antara klausa dengan kalimat ya. Nah, maka tadi kalau klausa itu masih bisa dalam tataran campur kode. Nah, sedangkan kalau di eh mana alih kode itu dia harus berupa kalimat. Jadi tadi harus mengandung yang tadi kata Ustadz Hakam tadi, harus ada unsur predikatif dan memiliki intonasi final gitu ya. Itu yang harus kalian bedakan. Nah, sehingga kalau dalam campur kode tadi bisa dalam tataran kata, frasa, klausa gitu ya. Nah, sedangkan kalau dalam tataran kalimat itu sudah masuk ke alih kode. Itu batasannya ya, teman-teman harus pahami. Nah, lalu sekarang kita beralih ke interferensi. Apa bedanya interferensi dengan alih kode dan campur kode? Tadi apa namanya? Sebentar, mana tadi? Ini tadi bisa dipahami ya, perbedaan klausa sama kalimat ya. Iya, Ya, sudah. sih. Bisa ya, karena tadi contoh dia Marsha. eh, apa tadi saya mau memperbaiki komputer but I have no time-nya dia disebut klausa karena dia tidak berdiri sendiri ya, dia belum lengkap karena dia adalah penggalan atau pelengkap dari tadi saya tidak mau memperbaiki komputer ya, karena kalau dia kalimat masih gantung ya, jadi si but I have no time-nya menjadi klausa sehingga dia disebut dengan campur kode bukan alih kode walaupun di sana terdapat subjek dan predikat gitu. Oke, bisa difahami teman-teman? Bisa Bisa saja. ya untuk yang ini. Oke, terus untuk yang interferensi. Nah, sekarang mana tadi? Boleh di-share screen lagi? Tadi yang interferensi. Boleh, Ustazah, sebentar. Mm-mm. Ini waktunya udah habis, tapi izin sebentar ya, sampai 4:30 lah ya, 8 menit lagi. Ini penting ya teman-teman, karena kalau konsepnya kita nggak paham nanti ke contoh-contoh yang lain kita akan kebingungan ya. Dan alih kode campur kode ini adalah fenomena yang paling nyata terjadi tentang penggunaan atau permasalahan dalam bukan permasalahan ya, fenomena dalam sosiolingvistik ya. Jadi teman-teman harus paham. Nah, interferensi boleh ditampilkan tadi yang contoh-contohnya. Nah, kalau yang kata sabar dalam bahasa Indonesia itu merupakan serapan dari dalam bahasa Arab ya. Ini disebutnya sudah serapan ya. Artinya bahasa Indonesia sudah memberikan padanan mencari padanan terhadap bahasa Arab atau bahasa Arab yang masuk tuh sudah dipadankan dalam bahasa Indonesia. Kayak dalam bahasa Inggris juga sudah ada beberapa gitu ya. Nah, yang disebut interferensi itu bukan yang ininya ya, tapi ketika kita melafalkan
atau ketika kita mengujarkan ya sebuah tuturan ya baik dalam lisan maupun tulisan, terus kemudian kita memiliki atau terdapat kesalahan ya. Jadi interferensi itu sebuah apa istilahnya? Kan kalau tadi campur kode dan alih kode itu lebih kepada ini ya penggunaan unsur bahasa gitu ya dalam sebuah kalimat gitu ya. Tadi baik dari sebagian maupun penuh. Nah, kalau interferensi ini adalah apa bentuk penyimpangan ya. Jadi dalam artian dia ketika mengujarkan sebuah tuturan atau kita berbicara ataupun dalam tulisan ya, ujaran itu bisa tulisan ataupun tulisan itu terdapat kesalahan. Nah, jadi ini dia tanpa sadar. Nah, bedanya alih kode campur kode sama interferensi itu adalah interferensi dilakukan tanpa sadar, ya. Sedangkan tadi kalau alih kode sama campur kode itu dengan sadar, gitu, ya. Nah, apalagi yang alih kode sangat sadar. Tapi kalau campur kode tadi apa namanya semi sadar gitu ya. Karena tadi kan bisa jadi dari kebiasaan, karena dia taunya tadi penggunaan kata meeting, download, unduh itu sudah jadi apa bahasa kita sehari-hari gitu ya. Maka dia menggunakan kata itu dan tidak dicari penggunaan bahasa Indonesianya, apa seperti apa sehingga kata itu yang keluar dari tuturan dia gitu ya itu campur kode. Sedangkan kalau interferensi ini tanpa disengaja. Oke, mana tadi contohnya? Ini ya. Nah, interferensi itu bisa terjadi di semua tataran, teman-teman ya. Jadi bidang itu tadi tataran dalam linguistik atau bidang dalam linguistik ya. Apa saja tataran dalam linguistik? Masih ingat? Ini kurang ya tadi di PPT ini ya. Apa saja, teman-teman? Tataran dalam linguistik? Nah, nggak ada kan? Apa? Fonologi. Ayo. Masih ingat nggak? Tataran Fonologi, dalam linguistik? Fonologi, Sintaksis. morfologi, sintaksis, sintaksis. Ini tadi sintaksis. Terus em, semantik. semantik, Satu lagi Pragmatik. pragmatik ya. Nah, itu jadi ada 5 ya tataran dalam linguistik: fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, untuk contoh yang fonologi, nah ini jangan ditulis huruf ain dilafalkan seperti A biasa. Ini harus dicontohkan dalam tuturan ya. Nah, tapi ini masih agak mending, tidak salah contohnya ya. Hanya dia belum lengkap. Nah, harusnya dalam tuturan ya. Misalnya seseorang apa namanya ketika mengatakan, mengatakan misalnya apa tadi? Tadi contoh yang penjelasannya bagus sih. Apa tadi contohnya? Bahasa Arab yang ada huruf fa-nya ya misalnya. iya. Sebentar. Hmm. Aduh, maaf ya sebentar lagi. Tadi apa interferensi fonologi ya? Misalkan kalau di apa contoh ini ya surat Al-Fatihah misalkan
alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan huruf ain. Nah, tapi nih kadang ya kalau di orang Jawa itu nggak mereka sulit melafalkan ain. Nah, sehingga bukan lagi hanya huruf a biasa. Kita nih kadang a biasa, tapi kalau di Jawa itu a-nya jadi nga ya. Jadi kalau Ustazah pernah dengar juga sih ya waktu tinggal di Jogja ya, itu mereka melafalkannya alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, itu ya perubahan pelafalan yang harusnya ain gitu ya jadi nga. Nah, itu yang disebut dengan interferensi fonologi. Nah, tadi ini ya kalau di kita mungkin kita sering bilang ain a kayak a biasa, tidak bisa membedakan ain dengan a. Terus tadi orang Sunda ya kalau bilang eh, F ya, mereka nggak bisa ya. Mereka bilangnya P ya gitu ya. Harusnya Rafi jadi Rapi. Terus Shiva jadi Sipa ya. Sama kemarin, kalau kalian tadi bener ya, alih kode campur kode. Kalau kemarin di kelas kemarin ada siapa namanya? Rais ya. Rais tuh kalian kenal nggak? Iya, Nah, Ustazah. Ustazah, Iya, Rais tuh dari mana asal daerahnya? Riau, Iya. Ustazah. Dari Riau kan? Nah, dia orang Sumatera ya. Jadi dia cara melafalkan alih kode campur kode, dia bukan alih kode campur kode, tapi apa? Interferensi Bukan interferensi. Maksudnya cara dia bilangnya bukan kode, tapi apa? Kalau orang kode. Nah, iya betul Marshanda. Ya, jadi itu tanpa sadar dia pun pertama nggak tahu gitu ya kalau itu ternyata dia mengalami gejala interferensi fonologi ya. Tadi dia bilangnya presentasi ya, alih kode dan campur kode gitu kan. Nah, maka itu yang disebut dengan interferensi fonologi. Jadi pelafalan yang dia biasanya gitu ya di Sumatera mereka tuh tidak ada gitu ya, semua kata semuanya sama jadi gitu kan. Atau kalau di bahasa Sunda ya, orang Sunda kan punya ciri khas ya, mana Hanza Iya, atau Ustazah. ya, tapi kamu bisa nggak melafalkan yang bunyi dalam bahasa Sunda itu? Gelis apa gimana? Bisa tuh, Ustazah. Bisa ya. Bisa. Nah, itu kan kalau bukan orang Sunda aslinya susah kan? Kadang bilang gelis-gelis, salah kan ya? Salah ya harusnya ya. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan interferensi fonologi. Nah, terus ini yang interferensi leksikal ya. Ini apa namanya? Sama seperti interferensi, bentar. Leksikal itu kosakata ya. Jadi misalnya kalau di sini tadi contohnya maktabun diartikan perpustakaan harusnya meja tulis. Nah, ini bukan masalah bukan masalah diartikan ya, tapi nih ketika kita misalnya dalam membuat tulisan atau dalam berujar ya. Misalnya ketika deskripsi ini, teman-teman nulis seperti di bawah ini. Misalnya kan seperti di bawah ini gitu ya. Nah, itu kalau ini lebih ke kalimat sih ya. Lebih ke struktur kalimat. Sebentar kalau kata tuh leksikal itu hmm, apa ya? Contoh yang lebih tepatnya. Oh bisa sih, karena kan ini udah jadi frasa ya, udah jadi idiom. Seperti di bawah ini bukan kalimat ya, dia sudah jadi idiom. Nah, sehingga kalau orang Arab itu menggunakan istilahnya kamayali. Nah, tapi kita nih kadang misalkan nerjemahinnya kama apa kemarin kalau Ustadz contohnya apa? Ada yang pakai istilah kama asfal hada ya, sebagaimana di bawah ini. Jadi kata-kata di bawah ininya diterjemahkan secara tekstual gitu. Atau kayak misalnya apa namanya? Hati-hati di jalan. Nah, kemarin tuh contoh kalau di mana? Di orang-orang di anak-anak gontor ya. Hati-hati di jalan. Kan harusnya kan ihdar fitorik ya, udah jadi istilah kan. Tapi kadang kalau misalnya anak gontor belum tahu artinya, mereka menggunakannya apa misalnya? Kolbi-kolbi Vitorik. Nah, kayak gitu tuh ya, Rim. Kolbi-kolbi Vitorik ya. Jadi menerjemahkan kata dari bahasa pertama bahasa aslinya gitu. Padahal kan itu kalau kita terjemahkan ke bahasa sumber ke dalam bahasa Arab, dia punya istilah sendiri gitu kan untuk menunjukkan makna ihdar fitorik gitu kan. Hati-hati di jalan. Nah, tapi ini kita nerjemahinnya malah kolbi kolbun fitorik gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan interferensi leksikal. Jadi penggunaan kosakata ya atau pemilihan kata gitu. Nah, terus kalau interferensi morfologi, nah ini kan tadi contohnya apa? Kata harusnya kan bentuk fiil amarnya darosa udrus ya. Nah, ini kalau menurut Ustazah ya, kamu kan tadi
contohnya ini tadi bagian siapa nih? Lima Yang Ustazah. interferensi. Rima ya? Heeh, Rim, tadi contohnya ini ya, pelafalan kata udrus jadi idrus gitu ya. Iya betul. Nah, ini kan kalau salah penggunaan harokatnya itu sebetulnya lebih kepada apa namanya? Lebih kepada nahu ya, lebih kepada sintaksis ya kalau untuk harokatnya. Tapi kalau morfologi itu lebih kepada bentuknya. Nah, misalnya kayak kalau contoh bahasa Arab apa ya? Kalau di Indonesia kalau contoh bahasa Indonesia dengan bahasa daerah tuh misalnya gini. Maaf ya kemarin bukumu kebawa sama aku. Nah, harusnya kan kalau bahasa Indonesia bukan kebawa, tapi apa? Kebawa itu artinya apa? Kebawa tuh bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa dia bahasa Indonesia yang terinterferensi ya. Harusnya apa? Terbawa Ustazah. Betul. Bahasa Indonesia tuh nggak ada ke ya, nggak ada imbuhan ke. Dia adanya, maksudnya ke tuh bukan imbuhan, tapi dia lebih ke kata sambung kemana gitu. Tapi kalau tadi pada sebuah kata terbawa bawa ya, itu kalau yang bahasa Indonesia yang benarnya adalah terbawa ya gitu. Jadi kalau kata ke bawah itu adalah bahasa ini apa namanya bahasa Betawi ya. Nah, ke bawah. Terus kemudian apa? Kebuang. Nah, harusnya kan terbuang ya. Nah, tapi kalau di Betawi itu jadinya kebuang gitu. Nah, itu yang disebut dengan interferensi morfologi. Jadi dalam bentukan katanya dia jadi berubah gitu, teman-teman. Nah, kalau sintaksis tadi benar contohnya. Apa tadi Rim contohnya? Yang Sintaksis ke yang mana ya? Terus lupa. ya dia lupa. Yang presentasi lupa. Makanya nanti contohnya ditulis ya. Jangan disampaikan doang. Apa ininya? Aduh, geser dulu. Nah, sintaksis struktur kalimat. Oh, ini yang harusnya apa tadi teh? Oh, pola bahasa Arab tapi pakai pola Indonesia. Iya, Kayak aku pergi ke heeh, pasar tadi itu. benar. Jadi kalau di bahasa Arab ini gimana tuh, Rem? Kalau pakai pola Indonesia, ana zahaba ila suq. Tapi kalau pakai pola Arabnya langsung, zahab tuh ila suq gitu. Ya, jadi kalau di bahasa sebetulnya di bahasa Arab bisa dua-duanya ya, bisa jumlah fi'liyah dan bisa jumlah ismiyah, bisa ya. Tapi tadi domirnya harus dibenerin. Ana dhahabtu ya, ana dhahabtu ila suq atau adhabu ila suq. Sebetulnya boleh dua-duanya, tapi biasanya kebanyakan orang Arab lebih prefer ya itu campur kode nih ya, lebih prefer atau lebih memilih apa jumlah fi'liyah daripada jumlah ismiyah. Sedangkan kalau dalam struktur bahasa Indonesia kita tuh nggak punya jumlah fi'liyah, kita hanya punya jumlah ismiyah ya. Jadi hanya langsung pasti diawali oleh subjek gitu kan. Maka tadi saya pergi ke pasar. Nah, kalau dalam penerjemahan ke bahasa Arab itu bisa dua. Nah, tapi orang Arab lebih prefer biasa jumlah fi'liyah gitu. Nah, itu yang disebut dengan interferensi sintaksis gitu ya. Maka tadi intervensi ini bisa terjadi di berbagai bidang ya, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik ya. Semantik ini tadi bisa terjadi dalam leksikon ya, atau leksikal atau kosakata gitu teman-teman ya. Oke, sampai situ bisa dipahami? Bisa saja insya Allah. Oke, bisa ya insya Allah. Semoga nggak ketukar-tukar lagi ya. Nanti ini UTS apa namanya? Kayaknya bakal kuis atau menganalisis ya. Jadi benar-benar konsepnya harus paham, jangan sampai ketukar-tukar lagi. Oke. Oke, ada pertanyaan dari sini? Karena waktunya sudah habis ya teman-teman. Maaf nih kesorean. Aja, anak tadi belum di absen kayaknya. Oh, Real. Kemana Iya, kamu tadi ngeles telat? aja. Iya, iya. Oke, oke. Udah Real aja. Yang ketinggalan absen. Nanti tadi siapa? Syahira udah di screenshot ini? Sudah saja. Sudah ya. Nanti Ustazah cross-check nih kalau yang kebanyakan off cam kita anulir aja nanti ya. Jadi mulai minggu depan tolong di eh, kondisikan ya. Oke, nggak ada lagi nih yang bertanya, nggak ada ya? Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau nggak ada lagi, hayya nakhtatim di rawasatana bikiraatil hamdalah wa kifratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran lahudurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron saja.